Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Hari ini Jumat 22 Januari 2020, kita kembali berfellowship bersama membahas Alkitab. Adapun tema yang diangkat untuk kita bahas hari ini adalah dari Kejadian 25. Kita segera akan memulai. Selamat mengikuti. Silakan Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Arjo. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 25, di situ kita akan bisa melihat kisah mengenai Ishak dan Ribka yang memiliki dua orang anak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan, karena istrinya mandul, maka dia berdoa untuk meminta anak. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah, kalau kita di dalam perjanjian lama ini, dia memperagakan adanya kehidupan yang datang dari ketidakmampuan manusia untuk melahirkan. Dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa menghadirkan kehidupan, maka kemudian datanglah anak yang datang dari rahim yang mandul. Jadi bukan berdasarkan perbuatan manusia sehingga bisa melahirkan. Yang ada di dalam perut Ribka ini bertolak-tolakan, artinya mereka itu bertentangan, mereka itu tanda kutipnya sering berkelahi, sehingga membuat si Ribka ini berada di dalam kesakitan, sehingga Ribka berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan, dan firman Tuhan kepada dia menyatakan jelas sekali bagaimana dua anak yang akan dia miliki di situ. Dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat 23, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan ketika genap hari untuk bersalin, maka keduanya lahir, kedua anak ini kembar. Yang pertama keluar itu warnanya merah. Sesudah itu keluarlah adiknya, menyusul adiknya, memegang tumitnya, dan diberi nama Yakub. Ya. Jadi karena dia memegang tumit Esau, maka dia diberi nama Yakub. Esau seorang yang sering berburu, suka tinggal di padang, sementara Yakub adalah seorang yang tenang, dia selalu tinggal di kemah orang tuanya. Jadi keduanya berbeda sekali. Ishak sayang kepada Esau, sementara Ribka mengasihi Yakub. Suatu waktu terjadilah di mana Yakub sedang memasak sesuatu, datanglah Esau yang sedang berada dalam kelelahan, kelaparan dari padang. Dia berkata kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Tetapi Yakub memanfaatkan kondisi itu dengan menyatakan, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sementara Esau melihat hak kesulungan yang dimiliki itu tidak penting. Karena dia katakan di dalam ayat 32, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dan Yakub meminta perjanjian ini disertai dengan sumpah. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya itu kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, kisah yang kita baca di dalam pasal 25 kitab Kejadian ini berbicara tentang pentingnya atau bagaimana seseorang itu melihat akan hak kesulungan. Apa hak kesulungan itu kita perlu mengetahui. Karena tanpa kita mengetahui hak kesulungan itu, maka kita tidak bisa mendapatkan berkat. Di dalam Alkitab diperlihatkan bahwa yang mendapatkan berkat itu adalah mereka yang memiliki hak kesulungan.
Jadi begitu banyak orang di dalam dunia ini berdoa kepada Allah, meminta berkat. Mereka pikir Allah memberikan berkat-berkat yang ada pada dia itu sesukanya dia, menurut doa dari masing-masing orang. Tetapi kita bisa melihat ada pemberlakuan khusus bagi mereka yang memiliki hak kesulungan. Di dalam Alkitab jelas sekali itu. Bahkan di dalam hukum Taurat itu diatur dengan jelas, ya. Mereka memiliki hak untuk memimpin keluarganya, berkuasa di atas keluarga mereka seluruhnya. Mereka memiliki harta warisan orang tuanya, double portion, ya, 2 kali porsinya. Dan banyak sekali yang kita bisa lihat di dalam peraturan-peraturan kitab Taurat itu. Kita bisa melihat juga di sini adanya suatu kisah mengenai Yakub dan Esau yang bahkan dikatakan di dalam kitab Maleakhi, bahkan Rasul Paulus pun juga mengutip perkataan daripada kitab Maleakhi bahwa Allah dengan jelas mengatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi di hadapan Allah sebenarnya sudah ada suatu stigma dengan jelas bahwa dia mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ya. Mengapa ada semacam pilih kasih demikian? Karena sebenarnya itu ketetapan Allah. Jadi ini bukan soal Allah memilih kasih, tetapi Allah sudah menetapkan dari semula. Itulah sebabnya kisah Yakub ini, kalau kita bahas, itu ada banyak sekali. Ada beberapa segmen yang mungkin ke depan kita akan bagi. Hari ini kita khusus coba melihat dalam kitab Kejadian 25 ini. Namun beberapa peristiwa lainnya begitu banyak yang terjadi dalam peristiwa Yakub ini. Dan semua yang diperagakan ini sangat penting sekali. Karena ini berhubungan dengan bagian kita sebagai tubuh Kristus yang dikisahkan di dalam peristiwa-peristiwa Yakub. Nah, kita perlu mengetahui bahwa di hadapan Allah, Esau dan Yakub ini bukan berbicara soal pribadi. Bukan soal pribadi Yakub atau pribadi Esau. Karena bagi dia ini berbicara tentang 2 bangsa. Ada 2 jenis manusia, ada 2 jenis kehidupan. Ya. Sehingga ketika Allah mengatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, maka dia tidak berkata atau memaksudkan bahwa dia benci si pribadi Esau dan mengasihi pribadi Yakub. Tetapi dia mengatakan bahwa dia mengasihi bangsa yang kedua, ya, karena Yakub adalah yang kedua dan Esau adalah yang pertama. Maka yang dia benci adalah yang pertama. Kenapa demikian? Ini suatu prinsip sebenarnya yang sering sekali kita bahas di dalam diskusi-diskusi kita, bahwa kepada kita diperlihatkan adanya the first dan the second. Yang pertama dengan yang kedua. Ya. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lainnya. Anak yang tua akan menjadi hamba pada anak yang muda. Jadi yang pertama lahir, bangsa yang dari Esau akan menjadi hamba dari yang kedua. Ya. Ini yang ditetapkan Allah sebenarnya. Jadi yang kedua ini dia akan menjadi tuan dari yang pertama. Bahkan dikatakan dengan jelas sekali ketika Rasul Paulus memberitakan tentang Israel, bahwa itu adalah ketetapan yang Allah sudah rencanakan. Kalau kita baca di dalam kitab Roma 9 ayatnya yang ke-10 dan 13, sini dikatakan dengan jelas. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah, nah ini katakan, tentang pemilihannya diteguhkan. Nah ini tentang pemilihan Allah, ya, predestin atau predestinasi yang sering didiskusikan juga oleh beberapa orang. Jadi supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Dan dikatakan di dalam kitab Kejadian tadi itu, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi ada satu prinsip di sini bahwa yang pertama akan menjadi hamba
dari yang kedua. Yang pertama tidak akan berarti di hadapan Allah, karena Allah membenci, Allah tidak mengindahkan yang pertama. Dan kita bisa melihat praktek yang diperlihatkan dari yang pertama. Sekali lagi saya katakan ini bukan soal pribadi Esau dan Yakub, tetapi ini mewakili kedua bangsa yang sifatnya kita bisa lihat dalam pribadi Esau dan Yakub. Kita sudah melihat bahwa yang pertama ini, yaitu Esau, dia kemudian menolak hak kesulungan. Dia menganggap enteng hak kesulungan. Yang di masa dia hidup itu, hak kesulungan itu memiliki arti yang begitu besar, yaitu tentang warisan, tentang hak, tentang harta ya, yang akan diberikan. Bagi dia, itu tidak punya arti apa-apa. Sementara Allah memperlihatkan betapa hak kesulungan itu sangat penting. Bahkan cerita-cerita bergulir dari Kain dan Habel, juga Kain dan Habel memperlihatkan adanya the first and the second. Bahkan juga kisah tentang orang tua mereka, yaitu orang tua Esau dan Yakub, juga memperlihatkan the first and the second, yang kita sudah bahas, yaitu Ismail dan Ishak. Jadi hak kesulungan itu sangat penting. Rupanya bagi Esau, hak kesulungan itu tidak begitu penting. Ketika dia melihat adanya kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub, dia lebih tertarik kepada kacang merah itu daripada hak kesulungan itu. Dan ketika Yakub menawarkan kepada dia, jual dulu ya kepadaku hak kesulunganmu, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk menjualnya dengan satu pemahaman, satu pemikiran bahwa sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bagi Yakub itu sesuatu yang sangat penting. Dia berusaha untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Di sini Yakub kemudian meminta Esau bersumpah. Akhirnya, dan kita sudah tahu bahwa Esau menjual hak kesulungannya itu melalui sumpahnya. Esau yang secara natur, secara kelahiran, dia memiliki hak kesulungan. Yakub tidak memiliki hal tersebut. Tetapi kemudian Yakub mendapatkan hak kesulungan itu melalui perjanjian. Jadi hak kesulungan yang dimiliki Yakub itu bukan berdasarkan kelahiran daging. Bagi Yakub itu berdasarkan perjanjian. Betapa tidak dilihat oleh Esau pentingnya hak kesulungan. Saya melihat hal ini juga terjadi bagi kita kebanyakan orang Kristen. Orang yang tanda kutipnya sudah percaya kepada Allah. Bahkan kepada kita, kadangkala tidak terlalu ditekankan apa itu hak kesulungan. Kita tidak mengerti apa itu hak kesulungan. Sehingga sebagai orang yang sudah berada di dalam Kristus, begitu banyak orang dengan mudah mereka tanda kutipnya menjualnya. Kenapa saya katakan mereka menjualnya? Karena setiap orang yang berada di dalam Kristus seharusnya sudah memiliki hak kesulungan itu karena Kristuslah anak sulung Allah dari antara orang mati. Dan bagi kita yang berada di dalam Kristus, kita pun memiliki hak-hak tersebut. Apa yang menjadi hak kita dari hak kesulungan itu? Yaitu mendapatkan berkat Allah. Karena orang tidak akan bisa mendapatkan berkat Allah kalau dia tidak memiliki hak kesulungan. Betapa pentingnya bagi kita yang berada di dalam Kristus, kalau kita mau menerima berkat itu, maka seharusnya kita menjaga hak kesulungan itu supaya kita menerima berkat. Karena prinsipnya seperti itu. Di sini pentingnya suatu prinsip yang Allah peragakan, yang perlu kita ketahui dan kita lihat, bahwa sekali lagi saya katakan, berkat itu ada kalau punya hak kesulungan. Itu hak istimewa yang diberikan kepada kita. Ya, punya kuasa, punya double portion itu yang ada di dalam Kristus. Esau menganggap hal tersebut adalah hal yang sangat remeh. Dan kita tahu memang Esau fokusnya kepada kacang merah. Fokusnya kepada makanan. Makanya dia menjualnya. Penulis daripada kitab Ibrani itu juga menyinggung hal tersebut di dalam kitab Ibrani 12 ayatnya yang ke-16. Ya. Coba kita lihat di situ. Penulis menjadi orang yang cabul di dalam ayat 16.
atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi cabul ini tentu saja dikaitkan dengan nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya, katakan yang jelas sekali ayat 16. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia disalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini penulis Ibrani dengan jelas mengingatkan betapa pentingnya kita untuk tetap bertahan di dalam kasih karunia Allah, karena kita berada dalam Kristus yang sudah memiliki hak kesulungan itu. Nah, kita lanjutkan kembali Pak Jo di dalam diskusi kita ya. Baik, terima kasih Pak JK untuk penjelasannya. Pak Simanjuntak, silakan. Ya, saya sebagai pertanyaan pertama langsung ke the point aja ya. Ya. Pak JK tadi mereka tidak menyinggung ketura. Apakah ketura ini tidak ada arti rohaninya? Di dalam pasal 25 itu memang dikatakan Abraham menikah lagi gitu Pak ya. Iya. Ya tentu saja kalau kita kaitkan ketura itu dengan peranan Sarah dan juga Hagar, tentu saja ketura adalah kelompok yang kemudian masuk ke dalam berkat-berkat Abraham. Ada satu peranan yang dimiliki oleh ketura. Kan kita tahu bahwa yang memiliki keturunan itu kan harusnya kan yang dari Abraham, kan garis Abraham. Tentu saja dalam hal ini adalah orang-orang Israel. Lalu kemudian ada pula bangsa lain yang kemudian juga bisa masuk ke dalam keturunan Abraham. Oke. Baik. Saya dulu Pak Yosua. Silakan Pak. Pak, begini Pak. Di dalam Alkitab itu banyak perempuan yang mandul. Seperti Sarah, istri Abraham, kemudian Ribka, kemudian Hana, ibunya Samuel, dan kemudian Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis. Gambaran apa yang mau diberikan Pak dari kemandulan wanita-wanita itu? Karena kalau dulu di gereja-gereja itu hanya mengajarkan yang jadi seringkali dipakai adalah ibunya Samuel itu, Hana yang memohon, kemudian membuat semacam janji kepada Tuhan kalau anaknya lahir dia akan diberikan kepada Tuhan anak tersebut. Kira-kira mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi dari gambaran yang diperlihatkan di Perjanjian Lama ini itu jelas sekali dia perlihatkan bahwa anak janji itu yang dijanjikan Allah itu selalu datang dari ketidakmampuan menghadirkan kehidupan untuk menghadirkan anak itu. Jadi janji Allah itu tidak bisa dihadirkan oleh manusia. Itu kurang lebih yang dia mengatakan. Bagaimana kita kemudian tahu bahwa Yesus yang bangkit itu bukan berdasarkan perbuatan manusia. Ishak itu kan lahir dari Sarah yang mandul. Dan mandul itu sebenarnya gambaran daripada ketidakmampuan menghadirkan kehidupan. Itu mandul. Jadi, atau dengan kata lain datang dari kematian. Jadi gambaran bagaimana anak yang dijanjikan itu dia akan datang melalui kematian, ya, melalui kematian. Yesus itu datang melalui kematian. Disebut dengan anak yang sulung adalah yang melalui kebangkitan. Ya. Walaupun Yesus secara jasmani dia anak sulung daripada Yusuf dan Maria, tetapi sebagai anak sulung Allah dia justru yang bangkit dari antara orang mati. Itu anak sulung Allah. Jadi anak sulung Allah itu bukan yang datang dalam jasmani. Makanya di sini diperlihatkan bagaimana Esau itu walaupun dia punya hak kesulungan, tetapi dia dibenci oleh Allah. Dia bukan yang dikasihi oleh Allah. Dia bukan yang menjadi idaman Allah. Dia bukan yang menjadi apa yang Allah inginkan. Itu Esau. Karena kemudian kita bisa melihat bagaimana hak kesulungan itu kemudian berpindah kepada Yakub sehingga Yakub menjadi anak yang dikasihi oleh Allah.
Yakub yang adalah anak yang kedua justru, yang kedua, jadi yang second. Jadi bukan yang the first. Itu kurang lebih gambaran daripada Esau dan Yakub, tapi soal mandul itu gambaran daripada kematian. Oke. Oke, terima kasih. Pak Aryadi, silakan Pak. Ya, begini Pak. Jadi tadi dijelaskan Pak JK bahwa hak kesulungan itu adalah ketetapan Allah ya Pak ya. Tapi dalam kisah itu dijelaskan bahwa hak kesulungan itu diambil dalam tanda kutipnya secara curang ya Pak oleh Esau. Jadi apakah kita bisa berkesimpulan Pak bahwa kalau itu sudah ditetapkan Allah, mungkin secara dunia itu terlihat curang, tapi sebenarnya dari sisi Tuhannya sendiri itu it's okay gitu loh Pak. Jadi walaupun ada kelihatannya tanda kutipnya kecurangan, tapi kalau di mata Tuhan itu adalah ketetapan Allah, itu adalah bagi Tuhan enggak masalah. Mungkin apakah bisa kita simpulkan seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Iya, di dalam peristiwa Esau dan Yakub, saya tidak melihat adanya kecurangan di situ. Justru Esau lebih mengingini makanan itu. Yakub cuma mengatakan bagaimana kalau kita barter, kita jual. Kan dia menjual hak kesulungan itu, Esau-nya. Jadi bukan Yakub menipu Esau untuk hak kesulungan, tidak. Tetapi dengan sukarela sebenarnya si Esau itu menjual hak kesulungannya. Dan kemudian Esau bersumpah. Di sini kita bisa melihat bahwa hak kesulungan yang dimiliki oleh Yakub itu bukan berdasarkan kecurangan, tapi berdasarkan perjanjian. Karena di situ ada peristiwa perjanjian, kamu sumpah, berjanji, begitu Pak. Ya, jadi tidak ada kecurangan di dalam hal ini. Oke Pak, thank you Pak. Oke, ada satu hal yang ini juga menjadi banyak perhatian di Kejadian 25 ini. Banyak kesalahan pemahaman ketika mereka mengartikan bahwa nama Yakub adalah penipu. Padahal di ayat tadi yang ditampilkan, nama Yakub itu berarti pemegang tumit. Cuma tumit ini pernah diceritakan juga di Kejadian awal, di kitab Kejadian di bagian awal mengenai Hawa dengan ular. Apakah ada hubungannya ini Pak? Kalau saya melihatnya tidak ya. Bisa saja kalau mau dikait-kaitkan sih bisa saja. Tetapi sebenarnya kata tumit di sini, Yakub ini memegang tumit karena memang begitu peristiwanya. Secara peristiwa dia memegang tumit, atau dalam bahasa Ibrani sebenarnya kata tumit ini punya arti ya. Jadi tumit ini seperti dia mengikuti orang yang pertamanya, orang di depannya, itu kata memegang tumit atau menumit. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita tahu kata buntut, membuntuti, gitu kan? Membuntuti, mengikuti seseorang. Tapi Indonesia pakainya buntut, kan juga buntut kan ekor itu kan. Nah, kalau di Ibrani itu tata bahasanya dikenal dengan kata menumit atau yaitu memegang tumit. Jadi mengikuti seseorang, menguntil seseorang, seperti itu kurang lebih. Iya. Oke. Pak Jo. Ya, Pak Tony Bun, silakan. Kalau aku melihatnya setelah lihat pengupasan Pak JK, kalau belajar lihat dari kacamata Allah, ingin menggambarkan dan memberitahu kita bahwa dari sejak awal, sebelum Kristus jadi realita, Allah sudah menghendaki dan memberikan pandangan bahwa Esau itu seperti mewakili manusia daging, Pak. Ada merah-merah di situ ya kan, tubuhnya merah, suka yang merah. Itu bisa nggak dianggap mewakili manusia daging yang condong mengikuti kehendak daging, manusia lama, yang condong mengutamakan hal-hal yang fisik, materialistis gitu. Sebenarnya itu yang tidak berkenan kepada Allah, makanya Tuhan membenci bukan pribadi Esau, tapi perwakilan yang digambarkan oleh Esau, manusia pertama. The first itu, Pak, kayaknya saya tangkapnya itu, Pak. Jadi Tuhan sudah mulai dari situ satu episode yang memperlihatkan kerinduan hati Allah itu seperti apa, gitu kan. Dia membenci yang daging, sifat daging yang first. Tapi dia cinta atau senang atau suka atau sayang
mengasihi Yakub, Esau Yakub ya, mengasihi yang bisa melihat hal rohani, Pak. Menghargai hak sulung itu kan seperti melihat hal perkara rohani gitu. Jadi Yakub mewakilin anak Allah yang bisa melihat yang dengan iman ya, melihat hal-hal yang dengan iman, bertindak dengan iman, karena itu yang kesukaan Allah gitu loh. Nah, jadi Yakub itu menggambarkan Kristus ya kan, yang menjadi anak sulung. Yang dilihat oleh Yakub kan anak sulungnya adalah Kristus itu sendiri. Nah, kalau saya nangkapnya adalah belajar bagaimana kembali seperti hidup di tanah Kanan lagi, Pak. Ujung-ujungnya kalau saya nyambung-nyambung itu yang Tuhan kehendaki, kembali kita, posisi kita, identitas kita bahwa kita adalah tanah Kanaan. Hati kita tanah Kanaan, Kristus ingin memerintah dengan kemuliaannya. Ya, kita jangan memiliki sifat Esau, yang adalah justru tugas kita atau setiap pribadi harus tumpas itu sifat-sifat Esau, yaitu menumpas kebiasaan orang Kanaan. Jadi sifat Kanaan itu harus ditumpas, ya, roh-roh keduniawi, kedagingan, hawa nafsu, semua itu ditumpas lagi kembali ke tanah Kanaan lagi, Pak, kalau saya nangkapnya. Jadi ini hanya cuplikan-cuplikan episode-episode yang Allah buat untuk kita belajar mengerti hatinya. Saya rasa itu yang saya tangkap, Pak JK. Iya, sebenarnya memang begitu ya. Jadi kita melihat di sini adalah prinsip ya. Prinsip daripada ketetapan Allah. Bagaimanapun ini adalah ketetapan Allah yang Dia peragakan. Jadi Allah ingin kasih tahu ini ketetapan. Ini bukan cuma sebuah kisah, tapi kisah yang Dia buat untuk menunjukkan ketetapannya Dia. Itulah Pak. Yang penting di situ. Sehingga kita bisa tahu ini bukan suatu tafsiran. Ini bukan suatu teologi, ini bukan suatu apa yang orang karang, tapi ini adalah ketetapan Allah. Karena Rasul Paulus mengatakan dengan jelas itu di dalam Roma 9 tadi, bahwa itu adalah ketetapan Allah. Dia mengambil kisah Esau dengan Yakub ini dan memperlihatkan bahwa Allah tidak berkenan terhadap yang pertama. Ini ketetapan. Jadi bagaimanapun kita bisa melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia daging, sekali lagi manusia yang memang lahir dalam dunia ini, yang menggunakan prinsip-prinsip dunia ini, yang lebih mementingkan hal-hal yang duniawi, yang agamawi, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan Allah menghendaki yang kedua, yang memiliki hak kesulungan. Nah, ini penting sekali supaya kita tahu bahwa yang dikehendaki Allah itu adalah orang-orang yang berada di dalam hak kesulungan itu. Kalau kita juga yang sudah berada dalam hak kesulungan juga menganggap enteng hak kesulungan itu dengan menjualnya untuk perut, untuk keinginan daging kita, maka kita pun tidak akan berkenan di hadapan Allah. Ini ketetapan, maksud saya itu sederhana sekali. Jadi kalau menurut saya Allah sangat baik begitu loh. Dia bukan kasih orang berteologi tentang ketetapan Allah, Dia sendiri menyatakan itu ketetapan saya. Makanya penulis Ibrani pun mengatakan jangan kita punya nafsu yang rendah. Jangan hanya gara-gara perut, hanya gara-gara persahabatan dengan dunia, kita menjual hak kesulungan itu. Itu sebenarnya yang mau ditekankan oleh message dari ini. Kalau saya juga melihatnya seperti itu ya. Dan sekali lagi, ini bukan tafsiran, tapi itu adalah ketetapan Allah. Nah, ketika kita sudah melihat hal itu, tentu saja masing-masing kan punya pilihan, ya. Bisa bilang. Dan saya bisa melihat bagaimana Esau di dalam peristiwa ini kok bisa gitu ya. Kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang aneh. Orang yang sudah punya hak kesulungan, harusnya dia merasa dialah penguasa di rumah itu. Terhadap Yakub pun dia harusnya penguasa karena dia punya hak kesulungan. Dia punya hak waris dari bapaknya. Dengan mudahnya orang seperti ini menjualnya. Ya, menjualnya. Dan itu bisa terjadi karena memang sekali lagi yang tadi, yang menggoda itu, yang dia ingini, apa yang menjadi keinginan dia. Ini sebenarnya sama juga dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu menjual tanda kutipnya sebetulnya hak mereka, ya, hak mereka sebagai ciptaan Allah itu, hak mereka yang tidak berdosa itu kepada iblis. Dengan apa? Ditukar dengan apa? Ya buah itu.
buah pengetahuan baik dan jahat hanya gara-gara yang diingini oleh dia, hal daging. Gitu ya. Sama juga dengan bangsa Israel juga, banyak juga melakukan hal tersebut dalam tanah Kanaan. Mereka juga tanda kutipnya menjual hak kesulungan mereka, sering sekali terjadi. Dengan apa? Dengan berbaur dengan orang-orang Kanaan, dengan hidup menurut orang Kanaan. Nah ini, Tapi ada faktor ini nggak, Pak? Apakah karena memang namanya juga nggak peragaan, mereka dipilih, ditentukan oleh Allah jadi peragaan apa yang Bapak mau. Jadi termasuk Esau itu dia hanya memperagakan, Pak, jadi alat, Pak. Mau nggak mau diambil bagian. oh tapi itu dia lakukan dengan dia punya sifat, Pak. Jadi itu bukan sesuatu yang dia baca skenario begitu lalu dia peragakan. Betul, mereka merupakan alat peragaan, tapi menurut sifat mereka, menurut bawaan dia gitu loh. Jadi dia memperagakan kisah itu kemudian diangkat ke dalam Alkitab untuk menggambarkan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah mengambil nih kisah ini loh yang jadi yang saya kehendaki ini kisah. Yang lain kan banyak, pasti adalah percakapan antara Esau dengan Yakub itu pasti banyak, tapi kan nggak diambil. Iya. Nah kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak baca kisah ini, maka kita pikir, wah, nggak ada arti hak kesulungan. Ya kan, ternyata hak kesulungan kalau kita baca kisah ini, itu sangat penting. Apa itu hak kesulungan yang kita miliki sekarang ini? Itu di dalam Kristus. Hal-hal yang di dalam Kristus. Hal-hal yang dalam Kristus itu kalau kita lepas hanya gara-gara keinginan daging, keinginan persahabatan dengan dunia, maka kita akan kehilangan berkat. Itu sebenarnya yang mau dikasih tahu. Dan itu sekali lagi ketetapan Allah. Inilah maksud peragaan itu begitu. Oke, Pak, thank you kalau gitu. Pak Jo, lanjut. Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Yaya, sorry Pak Yaya, nyambung Pak Tony nih. Ini sifat Esau itu kalau untuk anak-anak yang masuk dalam Kristus yang menjadi umat Allah itu sebenarnya udah ditanggalkan Pak, sifat Esau itu. Jadi itu hanya berlaku pada kehidupan orang-orang yang di luar Kristus. Kira-kira gitu Pak JK ya? Justru ini peringatan untuk kita yang ada dalam Kristus, Pak. Karena enggak, maksudnya kan sifat Esau yang mengabaikan, yang menjual murah hak kesulungannya itu hanya terjadi di luar Kristus dong Pak ya, kalau kondisi saat ini gitu. Jadi orang-orang yang sudah belajar, yang sudah masuk dalam kematian dan kebangkitan, masuk dalam bagian tubuh Kristus, itu kondisi seperti Esau tidak terjadi lagi dong Pak. Itu bisa terjadi justru. Kita kan punya hak kesulungan, berarti kan kita bisa menjualnya, Pak. Itu yang dikasih lihat dari Esau. Iya. Sama seperti Yakub. Yakub punya hak kesulungan. Jadi bisa saja Yakub menjualnya. Dengan kata lain, hak kesulungan itu bisa dijual. Itu yang juga mau dikasih lihat. Nah, janganlah kita menjualnya. Itu kurang lebih message-nya. Jangan kita biarkan keinginan daging kita ya lebih besar daripada keinginan kita akan hak kesulungan itu. Jangan kita menjualnya. Jadi kita bertahan di situ. Tapi kan kalau kita di dalam Kristus kan kita sudah memiliki hak kesulungan lewat Kristus itu. Iya justru karena kita sudah punya hak kesulungan dalam Kristus, makanya jangan dijual hak kesulungan. Oh, iya. Oke. Kalau saya di luar Kristus, saya nggak punya hak kesulungan. Kan yang punya hak kesulungan cuma Kristus kan. Justru karena saya sekarang ada dalam Kristus, hati-hati. Ini sebenarnya message-nya. Itu yang ditulis di dalam kitab Ibrani tadi. Di kitab Ibrani 12, ini message-nya untuk orang percaya sebenarnya. Ayatnya yang ke-16. Jagalah jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini kan message kepada kita kan, orang percaya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah ini dia Pak. Berarti kan message ini tetap berlaku bagi orang yang sudah percaya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Oke. Kalau ini terjadi, kita menjual hak kesulungan kita tidak mengindahkan hal-hal yang dalam Kristus itu, maka ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia nggak punya hak kesulungan. Ini penting sekali buat kita. Kalau kita mau tetap hidup dalam berkat Allah, jaga hak kesulungan itu. Karena hak kesulungan itulah yang membuat kita bisa menerima berkat. Gitu. Iya. Biasanya sih jatuhnya dari itu Pak, dari mixture dulu itu. Ya, tapi gini Pak, menariknya saya tangkap ada dua poin sebenarnya yang mau
disampaikan melalui pasal 25 ini? Pertama, pola pertama dan kedua, the first and the second, atau pesan moral dari cerita ini sebenarnya mana Pak yang ditawarkan Alkitab? Yang pertama dan kedua itu lah, Pak. Pertama Jadi dan kedua yang itu, pertama yang kedua itu merupakan prinsip yang Allah perlihatkan. Karena kalau kita melihat Rasul Oke. Paulus, dia mengambil hal itu dengan mengaitkannya dengan perkataan Maleakhi. Esau aku benci, Yakub aku kasihi. Jadi dia mau kasih lihat yang pertama dia benci, dia nggak suka yang pertama, itu ketetapan Allah. Yang dia kasih itu yang kedua. Gitu ya. Maksudnya begini, bagaimanapun baiknya moral dari yang pertama, tetap itu aku benci. Gitu loh. Ya, artinya tidak akan ada moral dari yang pertama itu yang berkenan di hadapan Allah. Dan ini diperagakan oleh Esau. Maksud saya begini loh, kalau kita melihat ukuran moral dari Esau biasa-biasa saja kan, harusnya kan. Apa sih hak kesulungan itu? Apalagi kalau kita berkata secara umum, kenapa jadi masalah soal hak kesulungan? Dan ini bagi Allah diperlihatkan, hak kesulungan itu sesuatu yang sangat penting. Ini tidak ada berbicara tentang moral yang baik atau jahat daripada si Esau, Pak. Karena itu yang lihat. Dia ingin kasih lihat bahwa yang pertama itu selalu moralnya pun tidak berkenan di hadapan Allah. Coba aja lihat Adam dan Hawa. Pola ya. Iya, jadi ini memang natur. Pertama itu menganggap enteng hal-hal yang dari Allah. Dia punya keinginan lebih tinggi daripada hal-hal yang dari Allah itu. Janganlah ada hal-hal seperti itu pada kita yang sudah ada dalam Kristus. Karena bisa terjadi. Oke. Gitu ya. Silakan Pak Hartono. Ya, saya ingin sharing saja mengenai Yakub dan Esau ini. Kalau dari perspektif saya, Yakub dan Esau ini gambaran antara Adam yang pertama dan terus yang kedua adalah Yakub dan Esau ini gambaran Israel yang menolak Yesus sebagai yang sulung dan kemudian diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena Yesus Kristus itu adalah yang sulung yang sesungguhnya. Jadi sedang menubuatkan tentang yang sulung itu adalah Yesus. Jadi setiap orang yang menerima Yesus, dia menerima hak kesulungan itu. Orang yang menolak Yesus seperti Esau itu adalah orang yang menolak Yesus sebetulnya, karena dia menolak yang sulung itu. Ya itu kalau menurut perspektif saya sebagai gambaran aja itu antara Yakub dan Esau. Terima kasih. Oke Pak Hartono. Silakan Pak JK. Iya, apa yang Pak Hartono sampaikan itu memang betul, bahwa Israel menolak itu yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam Roma 9 tentang ketetapan itu. Namun inti utamanya adalah bahwa ini pun juga sebenarnya merupakan gambaran bagi kita juga yang sekarang yang ada di dalam Kristus yang sudah punya hak kesulungan. Jadi sama seperti bangsa Israel, mereka punya hak kesulungan, tetapi mereka menolak hak kesulungan itu. Bagaimana mereka menolak hak kesulungan itu? Dengan tidak menerima sang sulung, dengan tidak menerima Yesus. Nah, sekarang kita pun juga sudah punya hak kesulungan itu. Tetapi hal menjual hak kesulungan ini, itu juga yang di-warning oleh penulis Ibrani, bahwa bisa saja terjadi pada kita yang sudah punya hak kesulungan, oleh karena nafsu yang rendah, sama seperti Esau yang menginginkan hal yang menyenangkan perutnya, maka itu pun juga bisa terjadi pada kita, bagi orang yang sudah percaya. Jadi orang yang sudah percaya juga bisa kehilangan hak kesulungan kalau dia menjualnya. Nah ini dari pihak kita yang harus waspada. Karena walaupun kita sudah punya hak kesulungan, bukan berarti bahwa hak kesulungan itu tidak bisa dijual. Ya ini yang kita harus pahami. Saya melihat sih prinsipnya begini, hak itu bisa kita jual hanya kalau kita menganggap hak kesulungan itu dengan remeh, dengan rendah. Sama seperti Esau menganggap hak kesulungannya rendah. Nah, betapa bahayanya bagi kita yang sudah dalam Kristus, yang tidak mengerti arti daripada hak kesulungan itu. Jadi betapa pentingnya
pengertian tentang hak kesulungan. Bagi mereka yang sudah mengerti saja bisa menjual hak kesulungannya, apalagi bagi mereka yang tidak mengerti. Pasti dia akan lebih menganggap remeh karena dia tidak mengerti. Nah, ini seharusnya menjadi suatu hal yang kalau menurut saya perlu ditekankan bagi orang yang sudah percaya. Bagi yang nggak percaya dan nggak ada urusannya. Tapi bagi kita yang sudah percaya, ini perlu kita tekankan sekali. Jangan karena keinginan perut, karena persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan agamawi, maka kita menjualnya. Thank you, Pak Hartono. Baik. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Hartono. Memang untuk kita yang menerima Kristus memperoleh hidup yang kekal. Jadi mereka yang mempertahankan Kristus sampai akhir, mereka akan terus memperoleh kekekalan. Tapi mereka yang menolak, tentu mereka akan binasa. Ya, terima kasih. Oke, Pak Har. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak JK? Sebenarnya kalau kita juga melihat di dalam Roma 9 ini kan kadangkala diambil oleh aliran tertentu dengan mengatakan adanya predestinasi. Namun ternyata dari kisah yang ditulis oleh Rasul Paulus juga dengan menulisnya dalam Roma 9, justru Rasul Paulus ingin memperlihatkan bahwa orang yang sudah selamat itu bisa menjual hak. Jadi sebenarnya pasal 9 memperlihatkan sekali selamat, yang orang sebut sekali selamat sudah punya Yesus, lalu pasti selamat, ternyata tidak benar. Justru memperlihatkan sebaliknya, gitu ya. Ya, memang baik, betul. Jadi saya menyepakati apa yang disampaikan Pak JK, bahwa predestinasi itu mesti digunakan dalam konteks yang tepat, ya, dari ayat yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Ya. Bukan berarti sekali selamat tetap selamat, ya, karena di dalam jemaat mula-mula pun banyak di antara mereka yang meninggalkan imannya. Bahkan di dalam pelayanan Rasul Paulus pun di Filipi dikatakan banyak dari mereka meninggalkan Rasul Paulus, gitu ya. Gitu. Ya. Itu di jemaat yang mula-mula, ya, gitu. Ya. Dan mereka rasul-rasul selalu menekankan kalau mereka setia sampai akhir, mereka akan menang. Ya. Kalau mereka tetap bertahan sampai akhir, mereka akan menang. Artinya apa? Mereka akan selamat. Tetapi kalau yang nggak setia sampai akhir, meninggalkan imannya, ya tetap binasa. Baik, Pak Hartono. Ya, jadi memang yang predestin itu adalah Kristusnya, gitu ya. Tetapi yang di luar itu menganggap bahwa kitalah yang dipredestin, gitu. Padahal Alkitab mengatakan yang dipredestin itu Kristus, bukan kita. Kira-kira begitu, Pak Hartono, ya. Kita sepakat di situ, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Ada pandangan peristiwa Esau dan Yakub ini. Alasan mengapa Esau menjual kesulungannya atau menganggap enteng itu, ini memang berbau spekulasi, ya. Tapi mari kita lihat begini. Esau ini adalah anak orang kaya. Ayahnya itu orang yang kaya dan sangat kaya. Alkitab tulis itu. Esau ini juga menjadi kaya. Artinya dia, Esau dan keluarganya sendiri, keluarga Esau itu memang sudah kaya dan berkecukupan. Sehingga dia nggak merasa perlu lagi bahwa mendapatkan warisan atau mendapatkan tambahan warisan dari ayahnya. Itu dia merasa alternatif dari pandangan itu bisa diterima, begitu, Pak. Sebagai alasan kenapa Esau memandang rendah ahli waris itu.
Sebenarnya kalau alasan itu tidak sesuai ya, karena toh Yakub juga sama kan, berada pada keluarga yang sama. Bagi Yakub itu penting. Hak kesulungan itu kan adalah ketetapan Allah sebenarnya, yang berlaku juga di dalam keluarga Abraham. Jadi ketetapan Allah inilah yang dianggap remeh oleh Esau. Jadi di sini ini bukan cuma soal masalah dia menganggap remeh menurut manusia, tapi dia menganggap Allah itu remeh. Saya rasa itu yang sudah ada dalam pola pandang dia. Ini yang sebenarnya berbahaya, yang mau ditekankan di situ ini berbahaya. Ini yang sebenarnya yang tidak disukai oleh Allah, yang seharusnya warning juga buat kita, jangan sampai kita menganggap remeh hak kesulungan itu. Menganggap Yesus belum datang itu menganggap remeh hak kesulungan. Bahkan dia ngerasa dia tidak perlu hak kesulungan. Sebenarnya itu dengan melihat bahwa Yesus belum datang. Kalau yang sulung ini tidak ada pada kita, maka bagaimana kita bisa mendapatkan berkat-berkat Allah? Nah, itu yang saya katakan. Jadi, prinsip-prinsip yang dibangun dalam agama Kristen ini sebenarnya prinsip-prinsip yang mengarahkan kita kepada menganggap remeh. Ya. Mengenai arti dari hak kesulungan ini ya. Jadi bukan mengenai materinya pasti Pak ya. Tapi pemahaman dia mengenai hak kesulungan ini yang akhirnya membuat dia kehilangan apa yang harusnya menjadi miliknya gitu ya. Jadi saya melihatnya dia menganggap remeh Allahnya sebenarnya. Dengan penerapannya menganggap remeh hak kesulungan. Tapi sebenarnya yang dianggap remeh itu Allah itu sendiri. Gitu Bapak. Iya. Jadi kita bisa melihat zaman sekarang pun juga kalau kita menganggap remeh ketetapan Allah seperti yang kita sudah bahas tadi, the first and the second, atau kita suka bahas tentang Yesus yang sudah datang, itu sebenarnya bisa dikategorikan kita juga menganggap remeh Allah. Karena ini kan sekali lagi ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu kan sama dengan pribadinya gitu. Jadi bukan ada Allah, saya mengasihi Allah, lalu ketetapannya ya gampanglah itu bisa diatur. Kan begitu. Justru bukti daripada kita mengasihi Allah, yaitu kita mengasihi juga ketetapan-ketetapannya. Kita bertahan di dalam ketetapan-ketetapan dia. Iya. Masih ada waktu lagi, silakan. Iya, silakan Pak Tony. Ya. Oh ya Pak JK, ini sebenarnya ada pengulangan kisah Kain dan Habel ya Pak ya. Kalau Yakub dan Esau kan satu dikasihi, satu dibenci. Kalau yang Kain dan Habel persembahannya satu diindahkan, satu tidak berkenan. Ya. Yang apakah yang yang Kain dan Habel ini menggambarkan perbuatan daging dan iman? Seperti yang kita sudah bahas bahwa Kain dan Habel ini juga merupakan gambaran akan the first and the second, Pak. Sama seperti Esau, the second juga. Sebenarnya sama juga dengan Ismail, dengan Ishak, ya. Dan banyak gambaran lainnya yang kita bisa lihat. Tapi maksud saya pengulangan gambaran yang seperti ini itu justru Allah ingin kasih lihat dia punya prinsip, dia punya ketetapan, dia punya pola. Ya, semakin jelas dan makin tegas. Thank you, Pak. Oke. Baik. Kita akan masuk dalam konklusi. Silakan Pak JK. Ya, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini, maka kita bisa melihat bahwa ada suatu ancaman sebenarnya yang diperlihatkan Allah, sebagaimana Esau menunjukkan bagaimana dia lebih mementingkan makanan yang dimasak oleh Yakub daripada hak kesulungan itu. Ini sebenarnya boleh dikatakan hampir istilahnya kita tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin misalnya kalau ada di antara kita yang ikut Zoom ini mau menukar hak warisannya dia
yang dia tahu bapaknya sangat kaya, kakeknya yang sangat kaya itu, dan dia juga punya hak warisan di situ, dia mau menukar hak warisan itu, tetapi ternyata hal itu terjadi. Dan ini sebenarnya yang mau diangkat oleh kisah ini. Bagaimana keinginan daging itu begitu kuat melekat pada manusia Adamik itu, sehingga dia bisa menjadi ancaman bagi kita yang sudah memiliki hak kesulungan itu, karena kita berada di dalam Kristus, untuk bisa menanggalkan hak kesulungan itu dan menukarnya dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Saya tidak katakan bahwa menukarnya dengan benda-benda itu, bukan itu tentu saja. Di dalam gambaran ini digambarkan dengan benda-benda karena dalam gambaran. Tetapi tentu saja apa yang kita mau memilih untuk memilih prinsip-prinsip dunia, pandangan-pandangan dunia, ajaran-ajaran dunia yang kita lebih pilih, yang lebih menyenangkan kita, dan meninggalkan akan apa yang sudah diperlihatkan Kristus di dalam roh kepada kita. Itu kurang lebih gambaran yang bisa terlihat. Sekali lagi saya katakan betapa rendahnya, betapa tidak berharganya kita kalau kita mau meninggalkan Kristus itu yang sudah menjadi berkat bagi kita karena kita sudah memiliki kesulungan di dalam Dia. Saya rasa itu dulu saja Pak Jo pada malam hari ini. Baik Pak. Bapak Ibu semua, terima kasih.